Dari awal mula tadi kami masuk ke lingkungan kampus ini, saya itu langsung terkejut dengan suasana kampusnya. Yang membuat saya tertarik dengan Unplor itu yang pertama, ketika masuk di ruangan tengah tadi, saya perhatikan ada satu bangun, ada di dalam kaca ada arsitektur. Mungkin itu yang membuat itu sebagai motivasi saya untuk berlomba-lomba untuk maksudnya harus buat seperti itu. Jadi Gesa. Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast Gesa. Ya, bersama saya Siska dari program studi sastra Inggris dan teman Saya Rudwek dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. saya Ilmi dari program studi hukum. Dan kami bertiga ini tergabung dalam UKM Jurnalistik Universitas Flores. Dan pada hari ini kami kedatangan tamu spesial dari Bejawa, yaitu guru dan siswa-siswi dari SMAS Katolik Santo Thomas Aquino Golewa. Halo Bapak. Halo. Dan adik-adik semua. Ya, apa kabar hari ini Pak? Baik. Ya, adik-adik kabar baik. Ya, bagaimana dengan kota ini Pak? Dinginkah? Tentunya pasti sangat berlawanan ya. Kalau kami di Makoloko itu sangat dingin dan berkabut. Kalau Ende ini cerah dan panas ya. Ya. Ya baik Pak. Sebelum itu bolehkah Bapak dan adik-adik semua memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Perkenalkan, nama Octavianus Dua, biasa disapa dengan Pak Okta, guru PPKN di SMA Swasta Katolik Thomas Aquino Golewa. Kemudian di samping saya ini, saya Irenius Arlando Nono, siswa SMAS Katolik Thomas Aquino Golewa. Di SMA Thomas saya jurusannya di IPS. Perkenalkan, nama saya Mimi dari kelas 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Yanuarius Antonius Diornai dari kelas 12 MIA 2. Oke baik, terima kasih untuk perkenalannya. Dan untuk kedatangan Bapak, Ibu, dan adik-adik ke sini pasti ada sesuatu nih. Kira-kira apa sih yang membuat Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa berada di Universitas Flores pada hari ini? oke baik ya, bahwa pada dasarnya untuk kali ini kami SMA Thomas Aquino ada satu program unggulan, kami namakan itu adalah program study tour. Ya, program study tour. Program study tour ini di dalamnya itu ada kegiatan retret, kemudian ada kegiatan wisata rohaninya, kemudian ada kunjungan kampus. Nah, salah satu tempat yang kami kunjungi ini adalah Universitas Flores. Bahwa kunjungan kampus ini dimaksudkan bahwa anak-anak kami itu mengenal kampus itu tidak hanya mendengar dari orang saja atau dari pihak kampus yang datang sosialisasi di sekolah kami, tapi lebih daripada itu kami ingin bahwa anak-anak kami itu mendapatkan bagaimana iklim kampus itu sendiri dan mereka melihat secara langsung soal situasi dan kondisi kampus, kemudian bangunannya, fasilitas yang ada di dalam kampus itu sendiri, dan itu bisa membantu anak-anak kami untuk memilih kampus mana yang akan mereka ambil dan jurusan-jurusan yang akan mereka pilih. Itu. Oke, baik Pak. Sebelum kita melangkah ke lebih jauh lagi tentang kedatangan Bapak dan juga adik-adik ke Universitas Flores ini, kira-kira boleh tidak sih Pak kalau kita ini saling berbagi cerita tentang sekolah SMA Santo Aquino Golewa itu seperti apa? Oke, baik ya, tentunya boleh sekali ya. Pasti kalau bicara tentang SMA Thomas Aquino Golewa, kalau dari historisnya itu sejarahnya sekolah ini didirikan pada tanggal 27 Juli 1982.
ya 27 Juni 1982 sebagai bentuk keprihatinan karena pada saat itu di Kecamatan Golewa itu tidak ada sekolah SMA, yang ada itu hanya seminari. Maka beberapa tokoh dari SMA Thomas itu dari Kecamatan Golewa, mereka berinisiatif untuk mendirikan salah satu lembaga pendidikan SMA sehingga bisa memfasilitasi untuk anak-anak di sekitar Kecamatan Golewa itu untuk bisa menempuh pendidikan di situ. Dan yayasan ketika berdirinya SMA Thomas itu masih ada yayasan Riu, tapi saat ini sudah diserahkan atau dikelola oleh Yasubda, Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada. Oke, baik Bapak. Kira-kira setelah di usia 30 tahun sekolah SMA Santo Aquino Golewa ini berdiri, kira-kira apa saja sih prestasi yang sudah pernah diraih kalau kami boleh tahu? Iya, kalau bicara tentang prestasi dari SMA Thomas itu, yang pertama bahwa tidak sedikit kualitas atau lulusan dari SMA Thomas itu yang masuk biarawan dan biarawati ya, dan mereka itu tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Itu lulusan-lulusan dari SMA Thomas. Kemudian bicara tentang prestasi akademik juga, anak-anak kami juga menjuarai olimpiade tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi juga, seperti itu. Oh, sangat luar biasa sekali ya sekolahnya, Pak. Ya, yang berikutnya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin sebelum kita sampai ke kesan dan pesan untuk kita kunjung hari ini, jadi saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada adik-adik saya. Jadi di sini saya ada sedikit. Tadi kita kan sudah berkunjung, sudah keliling-keliling. Kira-kira apakah punya niat untuk berkuliah di Universitas Flores? Terus kalaupun berniat, jurusan apa yang mau ambil? Setelah itu nanti kira-kira apa sih motivasi ambil jurusan tersebut begitu? Karena tadi kan kita sudah punya brosur terkait dengan gambaran untuk kuliah di Universitas Flores. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Baik, di sini saya langsung menjelaskan. Dari awal mula tadi kami masuk ke lingkungan kampus ini, saya itu langsung terkejut dengan suasana kampusnya. Bangunannya begitu besar. Terus saat saya masuk ke dalam, saya membaca informasi mengenai jurusan atau fakultas yang di dalam. Saya sangat tertarik dengan namanya fakultas pendidikan, yaitu pendidikan matematika. Di mana dari kecil itu saya sangat menyukai matematika. Kiranya ke depan mungkin Tuhan berkehendak saya bisa mengikuti atau berkesempatan kuliah di tempat ini. Saya mengambil jurusan matematika dan bisa membawa pulang dari ND ini, saya bisa membawa pengaruh yang baik mungkin untuk masyarakat Ngada, bisa mengajar para mungkin anak murid kedepannya untuk bisa memahami matematika. Oke, luar biasa sekali ya jurusan yang matematika tadi. Oke. Oh, mungkin dari adik-adik saya yang laki-laki juga sampaikan mungkin apa tadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Langsung saja, Kak. Jadi hari ini adalah hari pertama. First time saya baru kesini ini. Luar biasa. Ini baru ya kali yang pertama, karena kali-kali kemarin hanya lewat di bawah jalan. Ini kita tidak naik ke sini. Jadi yang membuat saya tertarik dengan Unpor itu yang pertama, ketika masuk di ruangan tengah tadi, saya perhatikan ada satu bangun, ada di dalam kaca ada arsitektur. Mungkin itu yang membuat itu sebagai motivasi saya untuk berlomba-lomba untuk maksudnya harus buat seperti itu. Jadi mungkin kalau mau bilang prodi yang mau saya pilih apabila saya tertarik ini mungkin arsitek. Wih, luar biasa sekali arsitek luar biasa. Baik, terima kasih. Di sini saya selama ini saya mendengar bahwa kampus Unflor itu saya dengar dari kakak saya. Kebetulan dia juga alumni dari kampus ini. Dia biasa menceritakan tentang suasana di sini, tapi saya baru menikmati langsung
pada hari ini Oh iya. bahwa tanpa disadari gedung-gedungnya sangat menyangkut dengan alam dan juga suasananya sejuk, banyak pepohonan. Walaupun di luarnya lumayan panas, tapi di dalamnya sangat sejuk. Dan juga ada miniatur kampus, yaitu kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Di situ juga saya sangat tertarik dengan kampus ini. Dan jika mungkin kalau saya kuliah di sini, saya ingin mengambil jurusan bahasa Inggris karena di sekolah Luar biasa. saya hanya pada bahasa Inggris saja. Di situ saya ingin menjadi guru bahasa Inggris dan juga menyalurkan segala kemampuan saya kepada siswa dan siswi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih pada ketiga adik-adik saya tadi. Jadi tadi saya tertarik dengan satu informasi di mana tadi teman ini tadi bilang saya ada informasi dari kakak. Kalau boleh tahu sih kakaknya siapa dan dia kemarin dari prodi apa begitu. Terima kasih. Baik, di sini kakak saya ada 2 orang. Yang pertama kakak nama Vilka, dia dari prodi Sarjana Tekom. Oh iya. Dan juga yang satunya nama Nilda, dia dari Sarjana Teknik Sipil. Oke, luar biasa. Berarti kita sudah punya alumni ya dari apa tadi SMA Thomas Aquinas Golewa. Oke. Terima kasih. Mungkin ada dari kakak. Baik, mendengar dari adik-adik tadi kesannya terhadap Universitas Flores, saya sangat tertarik sekali. Apalagi ada yang mau masuk di bahasa Inggris, nanti berjumpa dengan saya di sastra Inggris. Ya baik, untuk Bapak dan adik-adik sendiri, kira-kira untuk Bapak sih kesannya apa untuk Universitas Flores? Oke, Jadi baik. kesannya apa Bapak? Ya, kesan ketika saya mendengar Universitas Flores itu, sebelum saya masuk ke lokasinya, yang pertama buat saya Universitas Flores itu sudah sangat terkenal untuk mungkin di NTT. Kenapa? Karena bicara Universitas Flores selalu mengingatkan saya pada teman saya namanya AWK, Angelus Wakekako, yang saat ini sudah menjadi anggota DPD RI periode kedua. Itu dia bukan lulusan dari mana-mana, dari universitas mana saja, tapi dia lulus dari Universitas Flores. Itu tepuk tangan dulu untuk Universitas Flores. Ya. Kemudian ini menunjukkan bahwa ternyata pendidikan kita di Flores itu mampu bersaing di tingkat nasional dan mampu memberikan kontribusi yang penting untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Itu salah satu bukti konkret dengan kehadiran Bang AWK itu di Senayan sana. Itu. Kemudian setelah saya masuk ke sini, ini jujur saya tidak jauh beda dengan anak-anak saya tadi, bahwa saya baru pertama kali masuk ke Unflor ini. Nah, dalam benak pikiran saya, bangunan itu tidak mungkin semegah ini. Bangunan itu pasti standar-standar saja. Tapi ketika saya masuk ke dalam di kampusnya itu, ternyata fasilitasnya itu sangat luar biasa. Sarana prasarananya itu sangat luar biasa. Arsitektur, dia punya tata letak layout di dalam itu gedungnya itu sangat luar biasa. Ini tidak kalah jauh dengan kampus-kampus yang ada di Jawa, yang ada di Kupang, yang ada di Bali. Bahwa Universitas Flores itu ternyata dia memang sudah memberikan kontribusi dan mampu bersaing di tingkat nasional. Sarana prasarananya menurut saya anak-anak sekalian itu sangat mendukung, sangat representatif untuk kita belajar di sini. Itu. Baik Bapak, saya mau bertanya sedikit. Mungkin ada alumni dari SMAS Katolik Santo Thomas Aquino Golewa yang berkuliah di sini dan mungkin juga bekerja di sini atau mungkin bekerja di SMA Santo Thomas Aquino Golewa sendiri. Oke, baik. Iya, kalau bicara tentang Unflor, buat saya pribadi saya melihat bahwa SMA Thomas itu bagian daripada Unflor, Unflor bagian daripada SMA Thomas. Kenapa demikian? Bahwa anak-anak lulusan dari SMA Thomas itu ternyata yang kuliah di sini itu banyak sekali, dan bahkan ada yang sudah bekerja mengabdikan dirinya di Universitas Flores ini. Salah satunya Pak Us, itu kakak kelas saya kelas 1, Pak Us itu kelas 3 SMA, dan sekarang ini menjadi salah satu tenaga pengajar dosen di Universitas Flores. Dan di sekolah kami di SMA Thomas itu ada beberapa guru itu lulusan Unflor.
ada guru matematika. 3 orang guru matematika itu semuanya lulusan Unplor. Kemudian guru bahasa Indonesia kami itu lulusan Unplor. Ya, itu yang saya tahu. Jadi buat saya hampir semua sekolah yang ada di Flores bahkan di NTT ini pasti tenaga pengajarnya, dan saya sangat yakin pasti di dalamnya itu ada lulusan dari Universitas Flores. Baik, terima kasih Bapak. Berarti para alumni dari Universitas Flores ini sudah berkarya di mana-mana ya Pak, di sekolah-sekolah di universitas di Pulau Flores. Iya, betul sekali. Karena waktu saya SMP juga dulu guru matematika saya juga lulusan dari Universitas Flores. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk informasinya. Baik, terima kasih Bapak dan adik-adik untuk waktunya Sama-sama. yang telah mengikuti podcast bersama kami di sini. Dan untuk adik-adik, sampai jumpa di Universitas Flores. Kita tidak tahu tahun berapa, soalnya kita masih berusaha bertemu. Dan baik, itu saja dari kami, dari podcast Desa. Sampai jumpa di lain waktu.